Mari kita lebih dahsyat lagi untuk berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Berapa banyak yang diberkati dengan tim PB yang ada. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebelum duduk, Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan dan bilang begini, kamu pasti diberkati. Thank you. Bapak yang baik, terima kasih. Ini waktunya kami mau berikan untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan. Semua yang kami persiapkan Tuhan, tanpa kehadiran-Mu akan menjadi sia-sia. Karena itu di tempat ini Tuhan, kebangkitan-Mu membuat kami menang. Kebangkitan-Mu membuat kami memiliki kepastian di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam masa depan kami. Karena cuma Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Bicara buat kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih buat Pastor Lukas bersama Ibu, bahkan seluruh jemaat yang ada di Philadelphia ini. Sebelum kami akan menyampaikan firman Tuhan, saya mau perkenalkan, karena tidak dikenal tidak disayang. Betul ya? Saya dengan Pastor Hendy Tololiu dan saya punya istri satu-satunya yang cantik. Menurut saya, ini yang paling cantik di seluruh dunia. Dan kalau mau beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Jangan tanggung-tanggung. Dan kami dikaruniakan 3 orang anak. Yang pertama Heno Esra Tololiu, usia 24 tahun di bulan April, berusia 24 tahun. Dan yang kedua Jovandi Joel Tololiu, genap 22 tahun di bulan Juni nanti. Dan yang ketiga Edmund Julio Tololiu, usia 15 tahun nanti di bulan Juni juga. Dan kami ada bersama-sama di pelayanan bersama dengan Pastor Juan Mogi di GBI Gilgal Pantai Indah Kapuk. Kurang lebih 27 tahun saya bersama-sama dengan Pastor Juan dan Pastor Wem. Dan saya sendiri sebagai head sosial dan misi di GBI Gilgal sampai saat ini. Dan 2018 saya dan istri dipercayakan untuk pengembalaan yang ada di Kalimantan Tengah di kota Palangkaraya. Dan tahun 2000 kami juga pernah diutus untuk membuka sebuah jemaat yang ada di kota Palu, Sulawesi Tengah. Itu aja perkenalan dari saya dan istri. Dan puji Tuhan di tahun ini juga sebetulnya kami ini holiday karena 25 tahun pernikahan kami. Dan saya bersyukur ada banyak suka dan duka yang kami lewati. Tapi kami berdiri di sini oleh kemurahan Tuhan. Dan kami bukan sudah baik atau sudah benar, sudah sempurna. Tapi kami mau belajar terus sampai kehidupan kami tidak ada yang bisa menghalangi kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saya percaya apa yang kami bagikan di sini, kami bukan super, tapi apa yang kami lewati, apa yang kami alami di dalam kehidupan pernikahan bersama dengan istri saya dan 3 anak. Dan hari ini kita bersyukur di hari kemenangan kita sebagai orang yang percaya membuktikan kebangkitan Yesus adalah merupakan sebuah hal yang indah di dalam kehidupan kita. Karena kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia pengiringan kita. Ini membuktikan seluruh dunia mengakui dia bangkit karena dia mengasihi saya dan saudara. Dia bangkit karena dia tahu bahwa di depan kita ada hal-hal yang baik yang dia mau berikan. Dia bangkit karena ada terobosan-terobosan yang akan dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Dia bangkit karena benar-benar masa depan penuh dengan kepastian. Dia bangkit karena dia mau supaya saya dan saudara menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya percaya di Philadelphia akan terjadi sebuah kebangunan yang luar biasa. Dan saya yakin karena semua yang ditinggikan di tempat ini adalah nama Yesus. Amin. Tidak ada nama lain yang berkuasa. Tidak ada nama lain yang sanggup melakukan.
kecuali Dia yang bangkit, yang sudah berkorban buat saya dan saudara. Dan hari ini saya dan istri akan menyampaikan sebuah tema The Lost Love. Kasih yang hilang. Sama-sama katakan kasih yang hilang. Ulang, 2, 3. Kasih yang hilang. Kenapa? Saya dan istri akan berbicara mengenai kasih yang hilang. Kasih kalau kita berbicara itu sangat luas. Tapi kita mau persempit kasih di dalam hubungan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Matius 24 ayat 12. Mungkin Bapak Ibu boleh kita baca sama-sama ya. Matius 24 ayat 12. Dan mungkin yang ada di pikiran kita, ngeri kali baca ayat ini. Betul ya? Tapi ada hal yang menarik yang perlu kita ingat dan perlu kita simak bersama-sama. 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kalau kita perhatikan isi daripada Matius 24 ini berbicara tentang kedatangan Tuhan dan permulaan penderitaan di akhir zaman. Kita lihat akhir-akhir ini kejahatan di mana-mana. Kita lihat banyak hal yang terjadi di depan mata kita secara terang-terangan. Orang sudah tidak memperdulikan. Beberapa minggu yang lalu di Jakarta satu keluarga bersama 2 orang anak saling mengikatkan diri untuk lompat. Itu menandakan kasih sudah hilang. Bahkan kita melihat mungkin di sekitar kita. Bukan cuma itu, beberapa saat yang lalu istri saya lihat di sosmed ada satu keluarga juga yang terjadi di daerah Kanada kalau saya tidak salah. Dengan 3 orang anak. Dia bunuh dulu istri dan anak-anaknya, baru dia melakukan bunuh diri. Ada banyak orang yang sudah tidak memiliki kasih lagi. Ada anak bunuh papanya. Ada hal-hal yang terjadi, itu menandakan kasih itu sudah hilang. Kita melihat juga bagaimana perceraian, bagaimana iblis memporak-porandakan pernikahan yang ada. Ada banyak orang tua tidak lagi mengasihi anaknya. Ada banyak anak-anak tidak lagi mengasihi orang tuanya. Bahkan ada kakak adik yang saling berantem. Tidak ada kasih lagi di dalamnya. Di mana kasih itu sudah sulit. Tapi pagi ini, saat ini, bagaimana supaya kasih yang hilang itu bisa kita temukan kembali. Saudara, kalau di Jakarta, karena kasih hilang, maka muncul film. Ada yang nonton di sini, Layang-layang putus. Bahkan karena kasih hilang, orang-orang lupa di dalam keluarga ada ikatan cinta antara kita. Karena kasih itu hilang, bahkan di televisi kalau saudara bisa nonton kalau di Indonesia ya, aku enggak tahu kalau di sini, itu muncul sinetron-sinetron jeritan hati seorang istri. Itu akibat daripada kasih yang hilang. Tapi saya percaya pada saat ini saudara yang ada di sini tidak ada jeritan-jeritan hati seorang istri ada di rumah. Nggak ada kan ya? Itu cuma di sinetron-sinetron yang ada di Indonesia. Tapi di sini semuanya saya percaya aman dan tentram. Amin. Kami berdua akan mencoba untuk mengungkapkan alasan mengapa sampai kasih itu bisa hilang di dalam hubungan. Yang pertama, kasih bisa hilang karena kita mengikuti kehendak kita sendiri, bukan pada kehendak Tuhan. Yesaya 53 ayat 6a firman Tuhan berkata demikian. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Berjalan sendiri. Bahkan dalam kitab Amsal 3 ayat 5 dan 6 kita mengikuti maunya kita. Kita tidak mau mengikuti kehendaknya Tuhan. Kita mau saya.
kita tidak peduli dengan orang yang lain. Bahkan kehendak kita yang kita utamakan. Saudara, kenapa kita mau berjalan sendiri di dalam perjalanan kehidupan hubungan kita? Kenapa kita mau berjalan sendiri? Karena kita dapati gini, bahwa kenyataan berbeda dengan apa yang kita harapkan. Benar? Tuhan lama, lebih baik saya sendiri aja. Kita menganggap bahwa kita itu lebih pintar daripada Tuhan. Kita mencoba dengan kehendak kita. Contoh untuk kita mengambil jalan sendiri. Tuhan bilang tunduk. Yang terjadi kita tanduk. Tuhan bilang hormati. Terus kitanya, kalau kamu menghormati saya, baru saya mengasihi. tapi kalau kamu tidak mengasihi saya nggak mau tunduk. Yang sering terjadi, kalau kamu baik, saya akan baik. Kalau kamu tidak baik, saya lebih jahat. Itu namanya berjalan dengan maunya kita. Kadang-kala kita mau seperti yang kita kehendaki, bukan apa yang Tuhan mau. Saudara, yang berikut adalah standar yang salah di dalam kasih. Kenapa kasih itu bisa hilang? Karena kita memiliki standar yang salah di dalam kasih. Efesus pasal yang kelima ayat 2 berkata, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Allah. Saudara, kita melihat di sini standar yang salah di dalam kasih itu adalah kasih sebab dan akibat. Ya tadi, kalau kamu baik, ya saya baik. Kalau kamu nggak baik, ya saya lebih nggak baik. Kalau kamu jahat, ya saya lebih jahat. Jadi saya mau menghormati kamu karena kamu baik sama saya. Saya sayang sama kamu sebab kamu memberikan sesuatu buat saya. Ini kasih sebab dan akibat. Saya mau menghormati suami kalau suami itu mengasihi saya. Tapi kalau suami jahat sama saya, kata hormat coret. Kalau kamu baik sama saya, baru saya bisa melayani kamu di meja makan. Saya bisa melayani kamu di ranjang bahkan. Saya bisa melayani kamu dengan baik. Tapi kalau kamu jahat, maaf dulu ya, nggak bisa. Kalau suami pulang nggak bawa duit, tidak ada kasih bagi kamu. Kalau suami pulang bawa duit, baru saya mengasihi kamu. Kalau istri mau tunduk, baru saya akan menghormati, saya akan mengasihi. Bukankah itu yang terjadi di dalam kehidupan? Ada sebab akibat. Tetapi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kita benar-benar memberikan kasih itu tanpa sebab akibat. Kalau kita mau mengasihi, jangan tanggung-tanggung. Benar-benar apa yang dilakukan oleh gereja ini, mengasihi seluruh jemaat. Kita boleh kasih appreciate buat gembala kalian. Setiap hari Kamis memberikan kasih tanpa Bapak Ibu untuk mengasihi beliau. Kita menyaksikan setiap hari Kamis terbuka lebar. Setiap orang diberi makan. Setiap orang diperhatikan. Bukankah itu kasih tanpa sebab akibat? Melakukan jauh lebih baik dari apa yang diharapkan. Itu mengasihi tanpa sebab akibat. Alkitab bilang kasihilah musuhmu. Saya cuma mau katakan hari ini buat kita semua. Pasangan kita bukan musuh kita. Sekali lagi, pasangan kita bukan musuh kita. Keluarga kita bukan musuh kita. Orang tua kita bukanlah musuh kita. Tapi pasangan kita adalah kita. Keluarga kita adalah kita juga. Kita mau supaya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, standar kasih itu benar-benar kita praktekkan di dalam kehidupan kita.
Tuhan Yesus mengorbankan dirinya tanpa bilang begini, kamu baik dulu baru aku mati di kayu salib. Kamu benar dulu baru aku mau menyerahkan diri. Kamu baik dulu baru aku mau bangkit dari maut. Tapi dia memberikan kasih-Nya sempurna. Tanpa memikirkan apa yang kita buat. Kita banyak melakukan kesalahan. Kita banyak melakukan dosa. Tetapi Tuhan bilang, aku mau mengasihi kamu dan menerima kamu apa adanya. Benar-benar dia buktikan. Sebelum kita menjadi baik, dia sudah berkorban di kayu salib. Dia telah melakukan kasih yang sempurna sebelum kita menjadi orang yang baik. Saya ingat dalam kehidupan saya pribadi, sebelum saya asli sudah Kristen dari dalam kandungan. Ada orang Manado di sini? Banyak ya? Oke. Yang berdiri di depan ini sebelum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu amburadul hidupnya. Kalau bisa dikatakan tiada hari tanpa alkohol. Kalau Natal bukan kumpul dengan keluarga. Karena bagi saya yang penting punya agama. Waktu itu. Tapi di tahun 97 saya benar-benar bertemu dengan kasih yang sempurna itu. Lewat siapa? Lewat gembala kami. Lewat orang tua rohani, Pastor Wem Mogi. Di situ saya baru tahu bahwa Tuhan kita Yesus mengasihi saya sebelum saya menjadi baik. Dan puji Tuhan, kasih yang luar biasa itu terus ada di dalam kehidupan. Sehingga saya mau bawa di dalam kehidupan ini, saya mau bawa di dalam pernikahan, saya mau bawa di dalam kehidupan saya. Sehingga dimanapun saya berada, saya harus membagi kasih itu. Karena kasih yang dia sudah berikan di dalam kehidupan saya. Yang berikut saudara, alasan kasih itu bisa hilang adalah hidup dalam perbandingan. 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 12 berkata, memang kami tidak berani mengolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Saudara, orang yang hidup dalam perbandingan tidak akan pernah merasa puas. Percayalah itu. Bahwa orang yang hidup dalam perbandingan tak akan pernah merasa puas. Seorang bangsawan yang terkenal, John F. Kennedy, dia pernah berkata begini, ketika kita hidup di dalam perbandingan damai sejahtera atau kita telah kehilangan sukacita. Jangan mau hidup di dalam perbandingan. Karena kalau kita sudah hidup di dalam perbandingan, sukacita kita itu sudah hilang. Kita bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Kita bandingkan anak-anak kita dengan orang lain. Kita bandingkan orang tua dengan orang tua yang lain. Ketika perbandingan itu sudah ada, maka hilanglah sukacita tersebut. Salah satu penyebab daripada perselingkuhan terjadi karena adanya perbandingan. Coba kamu lihat si itu, bodinya masih lebih bagus, masih lebih baik. Coba kamu lihat itu, rajin menghasilkan uang. Coba kamu lihat itu, dia buat begini dan buat begitu. Dan akhirnya kita melihat pasangan kita paling jelek di antara semua. Karena kita hidup di dalam perbandingan. Kalau saya dibandingkan dengan aktor lokal, biasa. Tapi kalau saya dibandingkan dengan Antonio Banderas, jauh sayang. Kenapa saya ambil ini? Karena istri saya pengagum Antonio Banderas. Tahu film Zorro? Dia sangat suka, makanya saya ambil hal ini. Saya tahu bahwa istri saya ini memang pengagum daripada Antonio Banderas. Jangan bandingkan saya dengan Antonio Banderas. Orang yang hidup dalam perbandingan akan jauh dari keaslian dan dekat dengan kepalsuan
dan ketidaktenangan. Yang berikut adalah alasan untuk kita bisa kehilangan kasih adalah mudah menyerah dan cepat putus asa. Artinya kita tidak punya semangat juang. Ibrani pasal 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Bahkan 1 Korintus 16 ayat 14 berkata, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 15b berkata, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Saudara, saya mau katakan bahwa masalah akan hadir dalam setiap hubungan. Kalau kita menyerah, disitulah kita kalah. Mau kalah atau menang di dalam sebuah hubungan, tergantung bagaimana kita berjuang untuk hal tersebut. Kalau kita nggak berani berjuang, kalau kita selalu menyerah di dalam kehidupan kita, masalah sedikit menyerah, maka kita akan kalah di dalam perjuangan kehidupan kita di dalam pernikahan. Jangan ketika kita mendapat tantangan, kita mendapat persoalan, kita mendapat pergumulan di dalam keluarga, kita mengambil jalan pintas dan kita berkata, ya sudah kita cerai, ya sudah kita pisah. Bahkan mungkin kalau kita nggak dapat hadiah atau bunga kemarin, bunga Valentine ya mungkin ya, belum lama ya, ini kan masih mau April ya. Kemarin kita Valentine dan nggak dapat bunga, kita bilang kamu nggak sayang lagi sama saya, masa yang lain dapat bunga dan saya enggak. Padahal gini, mungkin dia lagi siap bunga deposito. Amin. Kita udah menyerah duluan. Sebab saudara, saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan dengan kerja keras kita tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percayakah saudara bahwa kerja keras kita tidak akan pernah mengkhianati hasil? Jalan keluar yang praktis untuk kita bisa menemukan kasih yang hilang. Yang pertama, tidak ada intimidasi. Sama-sama katakan, tidak ada intimidasi. Karena intimidasi bisa terjadi di saat kita bicara satu dengan yang lain. Di saat kita melakukan komunikasi dengan pasangan kita. Saya mau beritahu buat kita, biarkanlah pasangan kita, biarkanlah anak-anak kita, biarkanlah orang-orang di sekitar kita merasa nyaman berada di dekat kita. Jangan pernah ada intimidasi di dalam komunikasi yang kita buat bagi orang-orang yang kita cintai. Saudara, mungkin salah satu contohnya saya kadang terintimidasi dengan suara daripada suami saya. Dia kalau bicara dengan saya selalu pakai urat. Pakai urat tahu ya? Kayaknya ngotot gitu kalau ngomongnya. Lebih matanya, mulutnya gitu. Kayaknya semua bicara gitu. Dan saya kalau melihat dia berbicara saya jadi males. Karena saya bilang, kamu itu bicara nggak usah pakai urat. Nggak usah pakai tenaga, cukup santai aja. Saya bisa dengar. Tapi kadang-kadang tuh dia bilang gini, enggak kok saya nggak seperti itu. Dan saudara, pada suatu ketika saya bilang ini orang ini Tuhan, biarkan Tuhan yang mengubahnya. Supaya saya tidak terintimidasi dengan dia. Dia pulang dari men's camp, ngikut Pria Sejati namanya. Dan pada saat itu dia mungkin menerima pelajaran dari sana. Dan dia pulang dan dia bilang begini, sayang, wah ada perubahan ini, sayang. Saya bilang, ada apa? Saya mau bicara. Apa yang kamu gak suka sama saya? Nah, kesempatan. Kalau kemarin-kemarin saya mau ngomong aja udah males, mau kasih tahu dia punya hal-hal yang dia membuat saya terintimidasi, saya gak bisa ngomong. Karena belum ngomong, dia udah natap duluan, bikin saya sudah ciut duluan. Saya gak takut dia pukul, tapi udah males gitu loh. Saya males ngeliat
tatapannya yang seperti begitu. Kayaknya menerkam saya gitu. Dan saya bilang, wah kesempatan. Saya bilang, nah ini kekurangan kamu. Saya gak suka kalau kamu ngomong. Kalau kamu ngomong itu saya terintimidasi, saya bilang. Ngomongnya itu selalu pakai mata yang melotot, pakai suara yang agak keras. Saya gak suka itu, saya bilang gitu. Dia bilang, masa? Masanya itu saudara seolah-olah meragukan. Tapi masih pakai matanya melotot dan uratnya masih keluar. Dan kesempatan karena dia yang bertanya, saya tarik dia. Di sini. Kamu lihat di kaca ini. Nih, sangat menyeramkan. Saya bilang, coba kamu tatap. Kamu cuma bilang masa aja sudah membuat saya tuh berdiri buru Roma. Saya bilang gitu. Dan dia bilang, oh seperti itu. Dia cuma melihat saya, tapi saya tahu bahwa tatapannya kepada saya waktu itu penuh arti. Artinya, amin. Mau tepuk tangan boleh loh ya, nggak dilarang. Saya tahu bahwa dia tatapannya itu sedang berkata begini, saya mau berubah. Benar nggak? Saya mau beritahu buat bapak-bapak bahwa kadangkala istri kita ada batas kesabarannya. Sekarang mereka bukan lagi dengan emosi. Tetapi mereka akan diam dan tidak peduli lagi. Saudara, hal praktis yang berikut selain intimidasi adalah ada serangan-serangan yang menjatuhkan. Saya bilang bahwa di dalam keluarga jangan ada serangan yang menjatuhkan. Karena kalau kita mau di dalam keluarga itu ada debat, tapi kita harus tahu bahwa debat yang terbuka itu cuma terjadi pada saat kalau di Indo pemilihan presiden. Ya, kalau di rumah janganlah ada debat-debat begitu. Ingat saat kita menjatuhkan pasangan kita, yang sakit bukan cuma pasangan kita, tapi yang sakit itu adalah kita juga. Suami saya tahu bahwa ada serangan-serangan yang kadang-kadang yang menjatuhkan saya. Menurut saya katakan sama dia seperti begini. Kamu tuh kalau ngomong ya, misalnya kalau ngomong ke saya tuh begini. Saya kasih contoh, hal yang sangat sederhana. Kamu sih kalau dibilangin, kamu sih pokoknya kata SIH itu loh. Sih, sekalipun dia sebutnya di dalam pada saat dia nada datar, sih, saya salah. Gitu langsung begitu respon saya salah lagi. Kamu sih kalau enggak lihat, kamu sih gitu. Saya bilang, sini tidak usah pakai kata sih. Karena sih membuat saya itu tersiksa. Membuat saya itu seperti kamu menjatuhkan saya, membuat saya itu merasa bahwa sayalah yang paling bersalah antara semua hal yang terjadi sekarang ini. Kata si itu jangan dipakai lagi. Saudara, saya mau bilang bahwa serangan-serangan yang menjatuhkan itu jangan pernah keluar dari mulut kita. Pilihlah kata-kata yang tepat untuk kita bisa ucapkan. Contoh, anak-anak berbuat kesalahan. Nah, kamu ada di rumah buat apa? Ah, itu seperti begitu. Kamu di rumah bikin apa? Kok kamu nggak didik anak-anak kamu dengan benar? Kamu sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, kok nggak melakukan hal tugas kamu dengan baik? Hal-hal seperti itu yang harus kita hindari. Karena hal-hal itu bisa menjatuhkan pasangan kita. Pilihlah kata-kata yang tepat. Karena kata-kata yang tepat akan membangun kehidupan seseorang. Yang berikut, kalau mau tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Yang berikut kita belajar untuk saling mendengarkan satu dengan yang lain. Artinya waktu kita berbicara kita melihat dengan dua mata dan satu hati. Sehingga apa yang dia sampaikan kita bisa terima dengan baik. Jujur dalam kehidupan saya banyak kegagalan. Sulit untuk mendengarkan istri.
Kadangkala waktu dia mau bicara, kita langsung motong, saya langsung motong. Saya udah tahu. Saya udah tahu apa yang dia maksudkan. Tapi ketika dia tanya apa, kita juga nggak tahu. Jadi saya mau bilang, ketika istrimu sedang bicara, kita harus kasih mata kita untuk melihat, kita kasih dua telinga kita, dan kita kasih hati kita. Supaya apa? Apa yang dia sampaikan, kita bisa tangkap dengan baik, dan kita bisa melakukannya dengan baik. Sehingga apa? Kasih itu tidak akan hilang dari kehidupan kita. Kasih itu kita akan dapatkan kembali. Saudara, ada hal lain lagi yang membuat kasih itu bisa hilang. Kita selalu merasa paling benar dari semua. Tadi saya sudah singgung tadi pagi, tapi saya harus mengulangnya kembali. Kita selalu merasa benar. Nah, saudara, kadang-kadang saya di depan suami, saya merasa seperti seorang terdakwa. Saya merasa bahwa apapun yang saya ngomongkan sama dia, selalu saja dia yang paling benar. Kadang-kadang dia udah salah pun, saya akhirnya salah juga. Saya bilang, lah kok kenapa seperti itu ya? Kadang kamu yang salah, kenapa jadi saya yang salah gitu loh. Saya kadang gak bisa terima akan hal-hal seperti begitu. Dan saya coba dengan usaha saya. Oh, kalau supaya kamu enggak merasa bales, supaya kamu menjadi benar, saya sindir. Tahu sindir ya? Nyindir gitu. Saya sindir dengan kata-kata saya. Saya tujuannya saya ke dia, tapi seolah-olah bukan ke dia, tidak langsung, tidak ngomong secara langsung, tapi saya mulai nyindir. Tapi apa yang saya lakukan tidak kena juga. Saya bilang, capek deh Tuhan, mau cara seperti apa nih membuat dia sadar bahwa dia salah. Tapi Tuhan kasih saya sebuah ide seperti gini, bahwa coba kalau kamu tuh ngomong sama suami, jangan langsung bilang bahwa kamu seperti begini-begini. Jangan, coba kamu bertanya, menurut kamu karena pria itu pengen dihargai, pengen dihormati. Coba menurut kamu, kalau kita melakukan cara seperti ini, menurut kamu bagaimana? Saudara, kadang-kadang pria itu merasa, wih, dia butuh pendapat saya nih. Dia butuh ide saya nih. Berarti dia merasa bahwa saya hebat. Padahal sebenarnya kadang-kadang kita juga udah tahu jawabannya. Gitu. Tapi kita membangkitkan hal yang ada di dalam kehidupan pasangan kita. Bahwa kita bertanya seperti itu. Menurut kamu jalan seperti ini baik gak? Dan akhirnya saudara, dengan metode yang sederhana itu, saya bisa menemukan bahwa sedikit demi sedikit, pola yang saya bangun itu sedikit demi sedikit, suami saya mulai juga merubah caranya. Oh ya, menurut kamu, ayo kita diskusi. Sudah tidak ada lagi pembenaran diri. Sudah tidak ada lagi membenarkan diri sendiri. Tetapi yang terjadi adalah mari kita. Masalah ini adalah kita. Bukan kamu atau saya. Tapi masalah ini adalah masalah kita. Saya menyadari bahwa tidak semua hal saya tahu. Ada hal-hal yang lain. Ada pandangan yang lain yang ada di dalam pasangan kita. Tidak perlu berusaha untuk mencari pembenaran diri di dalam hubungan. Karena itu akan menjadi sia-sia. Tapi hiduplah di dalam kebenaran, di dalam hubungan. Karena itu akan membuat kita merdeka. Hal yang praktis, supaya kasih itu tidak hilang, kita harus saling pengertian. Selalu diingat bahwa masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan. Masing-masing kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Pasangan kita
bukan cuma sekedar butuh kasih, tapi butuh pengertian. Supaya apa? Kasih itu tidak hilang di dalam kehidupan kita. Saya mau beritahu buat bapak-bapak. Adakah bapak-bapak di tempat ini? Coba lambaikan tangan. Dengar baik-baik ini dan ingat baik-baik. Kadang-kadang istri kita tidak butuh jawaban dari kita. Dia cuma butuh jamahan kita dan dorongan amplop. Tahu kenapa dorongan amplop? Supaya doa itu dorongan amplop. Kita harus doa. Doa itu dorongan amplop. Yang nangkap pasti ketawa. Untuk apa? Kalau dia kita kasih doa, dorongan amplop, dia akan ke salon aman. Kalau dia cantik, yang diuntungkan siapa? Kita juga kan? Ibu-ibu gak senang ya? Saya udah bela loh ibu-ibu. Supaya bapak-bapak pulang tahu. Bukan cuma sekedar jamahan, tapi ada doa yang diberikan. Supaya apa? Dia ke pasar, dia nyaman. Kalau dia ke pasar nyaman, dia pulang juga dengan nyaman. Yang diuntungkan adalah kita juga. Mau kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ntar Pak ibu-ibu pada pulang lagi dari sini bilang, mana ada doa enggak? Doa, apa tuh doa? Dorongan amplop, Pap. Oke. Menurut penelitian bahwa wanita itu banyak sekali bicara, benar? Katanya wanita itu lebih banyak bicara daripada pria. Itu menurut penelitian. Suatu ketika saya selesai khotbah, saya bilang bahwa wanita itu lebih banyak ngomong daripada pria. Terus wanita itu harus mengeluarkan berapa ribu kata dalam sehari. Dia harus keluar. Jadi maklum aja kalau wanita itu cerewet. Tapi di dalam hati saya nggak begitu cerewet menurut saya. Tapi benar. Tiba-tiba ibu-ibu pas selesai saya khotbah, ibu-ibu datang sama saya, beberapa ibu-ibu datang. Dia bilang, "Pastor, saya mau ngomong ya, yang pastor ngomong tadi." Apa ya? Itu ibu-ibu banyak bicara. Itu terjadi pada saat kita masih muda. Tapi percayalah, sekarang ini kita sudah, menurut waktu ibu itu ya, dia lebih tua dari saya waktu itu. Lebih tua lumayan. Dia bilang, sekarang ini saya ada di posisi lebih tua dari kamu. Coba kamu pergi dan tanya kepada dia, bawa ibu-ibu yang lain loh menghadap saya. Coba kamu tanya ke dia, ke mereka-mereka ini. Bahwa yang paling banyak ngomong di rumah sekarang dengan usia sekarang ini siapa? Wah, teman-temannya langsung memberikan respon. Sekarang bapak di rumah paling banyak, paling cerewet dari saya. Saudara, setelah saya berhadapan sekarang ini dengan pasangan saya ini. Dia sekarang gak muda lagi. Sudah masuk ke usia yang seperti ibu-ibu kemarin itu ngomong. Dan saya mulai melihat ternyata benar. Apa adanya. Sekarang suami saya dengan usianya seperti begini ternyata benar lebih banyak ngomong daripada saya. Kadang-kadang saya udah malas ngomong tapi dia masih ngomong aja terus. Oh, saya harus punya pengertian bahwa ini waktunya. Kemarin belum waktunya tetapi sekarang waktunya. Jadi sekarang bapak-bapak, kalau ibu-ibu ya, kalau lihat suami mulai banyak berbicara, coba cek berapa usianya. Jangan langsung marah, tapi bilang begini dengan penuh pengertian. Ini waktunya suami saya. Biarkan dia bicara dan saya menjadi pendengar yang baik. Saudara, itulah pengertian yang harus kita tanamkan dalam hubungan kita. Ketika ada pengertian yang besar di dalam hubungan kita, pasti kita akan menikmati surga dalam perjalanan kehidupan kita. Ada hal juga yang saya kadang-kala berjuang di dalam hubungan kami. Saya tipe orang yang tidak mau telat. Tidak mau kalau janji orang jam 7, paling tidak 7 kurang 15 saya sudah harus datang.
Atau di ibadah. Kalau ibadahnya mulai jam 10, kita datang, bagi saya 10.15 udah ada di gereja. Dan suatu saat istri saya setiap kali mau pergi, baik acara, baik apapun, dia selalu bilang begini, belum waktunya, nantilah. Jadi suatu pagi pas mau pergi acara, saya udah di mobil. Saya nggak mau terlambat. Udah belajar untuk nahan diri. Tapi tunggu 5-10 menit belum juga keluar. Apa yang dilakukan? Klakson. Tit. 5 menit kemudian belum juga keluar. Sampai 10 menit keluar tapi muka udah cemberut. Tahu ya? Muka udah nggak enak dilihat. Pembelajaran apa yang saya mau sampaikan bahwa hal ini saya mesti belajar untuk memiliki pengertian. Dia masuk mobil, muka udah cemberut. Bapak-bapak jangan langsung tanya. Jadi masalah besar itu. Jadi diam dulu, butuh pengertian. Apa yang dia sampaikan, dia bilang begini. Saya itu wanita. Betul, wanita. Jadi saya juga nggak pinter ngambar. Tahu nggak, alis katanya. Pas di klakson jadi miring. Makanya dihapus lagi. Jadi itu alasan. Yang saya lakukan, saya mulai belajar untuk memberikan pengertian. Jadi kalau mau pergi, malam saya udah bilang besok mau pakai baju yang mana. Kamu mau pakai sepatu yang mana. Kamu pokoknya umpama jam 30 menit sebelum mau jalan. Kita udah siap ya. Supaya 15 menit sebelum itu kita jalan. Supaya enak. Itu yang membuat supaya pengertian kita itu bisa jalan. Itu yang saya lakukan sehingga ini hal yang kecil membuat kasih itu tidak hilang di dalam hubungan kami. Hal yang praktis yang berikut supaya kasih itu tetap ada dan tidak hilang di dalam hubungan kita. Harus memiliki penerimaan, ketulusan hati dalam penerimaan dan pengampunan. Saya memilih pasangan saya ini, saya harus belajar untuk menerima dia. Saudara kalau saudara mau bertanya bahwa suami saya ini banyak enggak kekurangan. Tadi pagi saya udah cerita, saya mau bilang siang ini juga bahwa kekurangannya banyak sekali. Seperti bintang di langit. Ya kan ya. Kalau mau tanya terus kebaikannya apa? Kebaikannya cuma satu, seperti matahari. Tapi ingat, bintang di langit itu banyak begitu. Pada saat matahari keluar, semua bintang udah gak ada lagi. Saya tahu bahwa suami saya datang dari kehidupan yang hancur. Dia dibesarkan di jalan. Pada usia masih kecil dia sudah ditinggal oleh bapaknya. Dan dia tidak punya figur seorang bapak. Dan masuk di dalam pernikahan, dia adalah orang yang keras dan karena tidak punya figur seorang bapak sehingga apapun yang dia jalani dalam kehidupannya adalah menurut maunya dia. Termasuk ketika dia hidup menikah dengan saya. Dan disitulah saya harus menerima suami saya apa adanya. Menerima kekurangan dia. Menerima apa yang menjadi hal-hal yang menurut saya sangat kurang itu, saya harus menerima itu. Ketika dikata orang, kamu gak salah, kamu mau menikah dengan dia, itu bekas pemabuk, ini bekas pemabuk. Dia kalau orang Manado yang ada di sini ya, di Indo, itu kalau Natal, kalau tidak ada di dari got, itu belum Natal namanya. Cap tikus, ya. Jadi setiap hari kehidupannya ada di dalam got. Hampir setiap hari itu dia cerita sama saya. Dan dia bilang kalau got itu tempat yang paling aman katanya untuk mereka. Tapi saya mau kasih tahu begini,
kalau orang Manado kalau dia lagi mabuk, dia lebih takut pendeta daripada Tuhan. Kalau ada pendeta muncul di depan dia bisa lurus. Selamat malam Pak Pendeta. Tapi habis itu dia jalan lagi sampai jatuh sampai bisa masuk ke got. Dan itulah kehidupan suami saya. Dia penjudi dan dia juga alkoholik dan sebagainya. Dan saudara, saya harus menerima dia dengan penerimaan yang tulus. Bahkan ketika hal-hal yang terjadi di dalam hubungan kami, di dalam pernikahan, saya harus belajar untuk melepaskan pengampunan bagi suami saya. Karena saya tahu bahwa ketika penerimaan dan pengampunan itu terjadi di dalam sebuah hubungan, saya percaya disitulah ada pemulihan. Ketika pengampunan ada di dalam sebuah hubungan, pengampunan itulah yang akan membawa sebuah kebahagiaan, muncul kebahagiaan di dalam kehidupan keluarga kita. Di dalam pengampunan ada pemulihan, di dalam pengampunan penerimaan ada kesembuhan. Bahkan di dalam pengampunan dan penerimaan ada hal yang baru yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati ketika pengampunan dan penerimaan terjadi di dalam kehidupan seseorang termasuk pasangan kita. Akan mengubahkan sesuatu yang buruk menjadi lebih baik. Taruhlah penerimaan dalam hubungan kita, maka hubungan kita akan terjaga dengan baik. Tidak ada yang dapat mengalahkan ketulusan sebuah pengampunan, sebab kebenaran akan selalu membelanya. Hal yang terpenting supaya kasih itu dapat kembali mendekatkan diri pada Tuhan sebagai sumber kasih yang sejati. Mungkin kita mendekatkan diri seperti apa? Kita harus banyak berdoa. Kita harus membaca firman setiap hari. Kita harus ada di dalam persekutuan atau ibadah-ibadah yang kita lakukan. Itu yang membuat kita dekat dengan Tuhan sehingga kasih itu tidak akan hilang di dalam kehidupan kita. Saudara, saat saya terus mendekatkan diri sama Tuhan, Tuhan kasih saya satu file yang disebut dengan EGP. Emang gue pikirin. Saudara, bukan saya tidak peduli dengan apa yang terjadi. Tapi begini, saya serahkan semua itu kepada Tuhan. Karena saya tahu bahwa saya tidak bisa mengubah suami saya. Saya juga tidak bisa mengubah pasangan saya. Dan saya juga tidak, pemimpin juga tidak bisa mengubah suami saya. Yang bisa mengubah dia adalah Tuhan. Dan bosnya yang terutama yang harus saya dekati adalah Tuhan. Yang sanggup mengubah dia sampai kepada kedalaman. Dan saya mulai datang, saya mencari Tuhan dan saya katakan, Tuhan, Engkau yang memiliki suami saya. Engkau yang punya dia seutuhnya. Tubuh, jiwa dan rohnya adalah dalam kendalinya Tuhan. Dan aku mau serahkan suamiku ke dalam tangan Tuhan. Aku percaya bahwa tidak ada yang tidak bisa berubah. Aku mau Tuhan supaya dia kembali kepada kasih yang sesungguhnya. Dan peranan yang sesungguhnya di dalam kehidupan keluarga. Dan ketika aku serahkan itu semuanya kepada Tuhan, Tuhanlah yang menjadi jawaban atas apa yang hilang di dalam hubungan kami. Dan akhirnya temukanlah kasih itu kembali di dalam hidup kita. Di dalam keluarga kita. Di dalam lingkungan yang Tuhan berikan. Jangan biarkan kasih itu lenyap. Jangan biarkan kasih itu hilang oleh karena nafsu dunia yang ada. Mari kita mendekatkan Tuhan. Sehingga kita temukan kembali kasih yang hilang itu. Dan saya mau bilang, saat ini kita harus ingat baik-baik. Jangan pernah menukar kasih dengan keegoisan. Karena kasih itu terlalu mahal. Saya mau sampaikan kembali, jangan pernah menukar kasih itu dengan keegoisan. Karena kasih itu terlalu mahal.
Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ingat baik-baik, orang yang memiliki kasih akan dapat menikmati hidup yang penuh. Saya undang kita bangkit berdiri.